Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini, saya dan teman saya ingin menyampaikan hasil teks laporan percobaan. Sebelumnya, marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat beliau, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak juga lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum memulai acara terlebih dahulu, yang terhormat Pak Narto selaku guru mapel kita, guru bahasa Indonesia, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Izaz Maki Hidayat dari kelas 9F. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Agus Riwanto dari kelas 9F. Sebelum memulai acara, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah semua kegiatan selesai, marilah kita akhiri dengan Allah. Oke, yang pertama adalah menelaah laporan hasil percobaan. Laporan percobaan merupakan bagian dari suatu bentuk tulisan yang memberikan informasi dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Adapun struktur yang melandasi teks laporan percobaan, yang pertama, mengidentifikasi laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan laporan percobaan. Dan yang ketiga, menelah laporan percobaan. Serta yang keempat, menyajikan laporan percobaan. Nah, dari sini kita paham bahwa jika kita ingin mencoba untuk membuat hasil laporan percobaan, kita memerlukan 4 struktur tersebut, yaitu mengidentifikasikan, menyimpulkan, menelaah, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil laporan percobaan. Selanjutnya, mengidentifikasi. Mengidentifikasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, menentukan struktur isi teks. Dan yang kedua, menemukan inti dari teks laporan. nah, jadi jika kita ingin membuat hasil laporan percobaan, kita pasti tahu apa struktur isi teks tersebut. Jika kita ingin membuat misalnya tekanan hidrostatis, kita pasti tahu apa struktur isi teks tersebut dan inti dari teks laporan tersebut. Selanjutnya, menentukan struktur isi teks. Struktur isi teks laporan percobaan mencakup judul, tujuan, pernyataan, landasan teori, dan latar belakang. Untuk uraian terdiri dari alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. nah, jadi kita sudah menemukan struktur dari hasil laporan percobaan. Jika kita ingin membuat hasil laporan percobaan, maka yang paling diperlukan adalah untuk membuat struktur seperti ini. Lanjut. Untuk yang kedua, menemukan inti dari teks laporan percobaan. Selanjutnya, cara mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan adalah dengan menemukan inti dari teks laporan percobaan. Selanjutnya, jika kita ingin membuat hasil laporan percobaan, kita harus tahu apa inti yang kita ingin lakukan bersama-sama dengan teman kalian. Misalnya, jika kita ingin membuat tekanan hidrostatis, kita harus tahu inti dari tekanan hidrostatis tersebut. Mana airnya yang lebih panjang dan mana airnya yang lebih pendek. Untuk yang B, menyimpulkan informasi laporan percobaan. Langkah-langkah menyimpulkan informasi laporan percobaan meliputi: pertama, baca laporan tersebut dengan seksama.
Yang kedua, catat informasi yang paling penting. Yang ketiga, simpulkan informasi tersebut. Dan yang keempat, pilihlah kosakata yang paling tepat. Nah, jadi jika kita ingin membuat hasil laporan percobaan, yang pertama kali kita lakukan adalah membaca dengan seksama. Dengan membaca, kita tahu apa yang ingin kita buat untuk hasil laporan percobaan. Dan kedua, catat setiap informasi yang penting. Jika kita menemukan informasi yang sangat penting, seperti tekanan hidrostatis, kita harus catat apa materi yang lebih penting. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, disimpulkan bahwa informasi laporan percobaan tersebut. Nah, jadi jika kita sudah menemukan informasi yang lebih tepat, kita harus dapat menyimpulkan informasi tersebut. Dan yang terakhir, pilihlah kosakata baku dan yang benar. Jadi, jika kita ingin membuat hasil laporan percobaan, kita harus menggunakan huruf yang tepat. Seperti di awal kata kita menggunakan huruf kalimat dan kapital. Dan jika nama orang atau nama provinsi atau nama negara, kita menggunakan huruf kapital juga. Lanjut. Menelah laporan percobaan. Menelah merupakan kegiatan menyelidiki, mengkaji, serta memeriksa suatu hal secara mendalam serta cermat. Struktur laporan percobaan. Struktur laporan percobaan meliputi judul, tujuan, kajian teori, alat bahan, dan prosedur, hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, jadi dari ketujuh struktur tersebut kita tahu bahwa yang paling atas adalah judul, dan setelah judul kita akan lanjut ke tujuan, kajian teori, alat dan bahan, serta hasil pengamatan, pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan hasil laporan percobaan. Menyajikan laporan percobaan. Di sini saya dan teman saya mempunyai contoh sebuah laporan percobaan. Yang pertama itu ada judul. Judulnya yaitu laporan praktikum tekanan hidrostatis. Meliputi tujuan. Tujuan tersendiri dari kami adalah mengetahui tekanan hidrostatis, mana air yang keluarnya paling panjang dan mana air yang keluarnya paling pendek. Nah, selanjutnya kajian teori. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh adanya gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang yang berongga atau luas. Jadi, jika kita ingin mengisi air botol hidrostatis, tentu air yang tekanannya paling tinggi justru akan lebih panjang, dan tekanannya yang paling rendah adalah tekanan yang paling pendek. Lanjut. Mestinya kita membuat laporan percobaan harus ada alat dan bahan. Untuk alat bahan dari laporan kami itu ada botol plastik, paku, dan air. Untuk membuatnya, pertama, kalian harus siapkan botol. Yang kedua, lubangi botol tersebut dengan jumlah 4 ke bawah. Dan yang terakhir, isi dengan menggunakan air. Nah, pada kegiatan tersebut kita sudah tahu bahwa mana air yang lebih tinggi dan mana air yang lebih panjang keluarnya dan mana air yang keluarnya lebih pendek. Pada gambar tersebut kita menarik kesimpulannya yaitu tekanan hidrostatis dapat terjadi apabila air memiliki tekanan yang cukup tinggi. Nah, ini adalah salah satu motivasi kami untuk selalu semangat belajar di SMPN 1 Dringu. Yang pertama, bisa oleh Kak Agus. Setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi, jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Nah, motivasi yang bisa saya ambil selama saya belajar di SMP 1 Dringu adalah
Bersyukur bukan hanya tentang ilmu dan pengetahuan saja, tetapi bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman dan guru-guru tersayang kita dan bisa belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya dan teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum